Kalau ada orang ngomong begini, aduh tadi ke pantai mau wudhu aja antri banget, ya. Atau waduh ke pantai tadi mau sholat susah banget nyari air tawar, ya mau wudhu. Padahal mah air laut juga bisa dipakai. Tuh. Berarti kalau ngomong itu belum ngerti tentang air, ya. Tuh, itu tadi tuh Pak, air apa yang bersumber dari mana? Dari langit. Kemudian juga ada air yang bersumber dari bumi, ya. Seperti apa? Air laut, ya. Air laut, ya. Yang lebarnya orang nggak ada yang tahu, ya, dalamnya nggak ada yang tahu, ya berapa banyak kita juga nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas air laut itu apa? Suci, mensucikan. Bisa dipakai buat bersuci. Air sungai, ya. Kalau di sini air setu, ya, air setu, ya. Danau. Tuh, danau, ya. Air kali, ya. Itu suci mensucikan. Cuma kali dulu, bukan kali sekarang. Kali sekarang. Ini dulu kali nih airnya bersih, ya. Saya juga mandinya ke sana di pintu air sana, ya. Dekat yang di rumah Ustaz Rahmat situ. Ya, mandinya di situ saya dulu. Ya ngebak bahasa orang. Air bersih, ya. Buat wudhu di kali, ya. Coba-coba sekarang wudhu di kali. Kasihan amat. Mas saya airnya banyak. Kalau suruh ke Garut, ke Kedik, ya. Tuh. Air dulu masih suci, mensucikan. Kalau sekarang udah, karena sudah kebanyakan manusianya buang kotorannya di kali, akhirnya apa? Airnya jadi berubah. Juga udah nggak ngalir lagi dari setu, ya. Tuh. Jadi apa? Setu, ya, lihat airnya. Ya. Karena kan sekarang juga orang udah banyak buang limbah ke setu, ya. Lihat berubah apa kagak? Ya. Dari segi baunya, ya. Apa bau comberan apa kagak? Ya, warnanya dilihat. Tuh. Maka kalau air setu itu masih tetap keadaannya diambil bening, baunya juga masih normal, ya. Belum bau comberan, belum bau kotoran, bau limbah, ya. Berarti itu airnya masih suci mensuci. Cuma walaupun suci mensuci, sekarang orang jijik ya, maka saya tegak. Ya, jijik, ya. Kenapa? Itu tadi karena adanya apa? Orang buang limbah di situ. Ya, kalau dulu belum, ya. Sekalipun saya juga tetap aja masih ada rezeki. Kenapa? Ada pembuangan kotorannya di situ. Ya. Tuh, tadi air kali, air sungai, air setu, ya, atau di sawah, ya, di sawah yang masih perkampungan. Itu airnya pas suci mensucikan. Atau air untuk ya sumberan tuh yang dari gunung. Ya, itu airnya pas suci mensuci. Paham tuh? Ya, nanti kalau main kemana-mana tahu tuh, oh ini air gunung, apa entuk, berarti bisa apa dipakai buat bersuci, ya. Baik itu sudah ditampung di sebuah kolam ataukah apa turun langsung dari sumbernya, ya, ngalir, ya. Kalau maksudnya bentuk air terjun, ya, air terjun, ya, itu bisa, ya. Jadi ditampung dulu apa langsung, ya, pada saat apa turun itu juga bisa, ya. Yang jelas airnya suci mensuci juga. Nanya lagi, ada? Nanya lagi. Bardut nanya. Ya. Kalau air sumur ada tanahnya berwarna merah. Oh ya, ini nanya lagi. Sekarang misalkan air sumur, bisa saja karena habis ada tanah yang gempur, airnya jadi buta. Bisa juga apa? Kondisinya lagi agak kering, ya. Jadi tanah lempungnya kena, jadi apa? Airnya nggak bening, buta. Ya, ini apakah tetap suci mensucikan ataukah suci saja? Tetap airnya suci mensucikan, ya, karena berubahnya dari apa? Tanah, ya, dari tempatnya, ya, tempat itu apa? Tertampungnya air, itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya.
Atau apa di sawah, di kali, ya bening. Lalu di sana depan ada bocah mandi, ya airnya jadi tetap airnya walaupun berubah dengan warna lumpur, tetap airnya apa? Mensucikan. Ya. Cuma kadang-kadang gunanya air butek mau gak ya pas lagi ke kemurnya ya. Ya. Jadi apa? Rasa lumpur kurang enak. Tapi jelas hukum air itu mensucikan. Ya, bisa dipakai buat wudhu. Ya. Tanya lagi. Ya, Bos. Ustaz, Oh ya, mau nanya, Pak Rud. kalau misalnya dari pesantren kan dia nggak tahu dunia luar ya, dia nggak tahu nih, dia temennya bilang ini sirup marjan, atau dia yang diminum anggur merah, tapi dia mau sholat, itu gimana tuh Ustaz? Wah ini udah larian bahasannya. Air mah air jauh beda. Suci mensucikan, kira-kira gimana tuh? Jadi ada temennya ngerjain. Ya, Ya, dibilang air sirup. sirup, Terus tutup anggur merah, air minuman yang memabukkan. ya yang memabukkan, Ya, terus pakai sholat. pakai sholat, Wudhu apa dipakai wudhu apa? nggak dipakai wudhu, Enggak dia sholat maksudnya Dia gitu, Bos. sholat. Sholat. Iya. malam, Berarti kan dia itu apa? Minum berarti bertempelan kulitnya dengan minuman keras. ya, Minuman keras itu kan najis. ya, Najis. Ya. Jadi ketika dia minum berarti nih bibirnya ketempelan najis namanya. ya, Ya. Maka gimana? Dibasuh. Ya. ya, Adapun yang di dalam ya kalau misalkan mungkin bisa dikeluarkan keluarkan. Ya. Ya, tapi ini karena tidak sengaja ya, tidak sengaja. aja ya, Ya. berarti nggak apa-apa lah ya. Insya Allah dimaaf. Ya. Tapi yang jelas itu barang yang memabukkan itu najis. Iya. Ya, maka apa? Kumurin dulu mulutnya. Kumurin dulu. Ya, setelah dikumurin baru apa? Alhamdulillah. Kalau memang dia udah apa? Kan udah bersih. Udah wudhu, Iya. udah habis kumur langsung sholat. Ya, Ya. gitu. Kalau belum wudhu, ya kumurin dulu, bersihin dulu baru apa? Wudhu. Paham nggak? Iya ya Pak. Jadi minuman keras itu hukumnya najis. Jadi predikatnya sama dengan air kencing. Jadi kalau orang minum keras itu sama aja minum air kencing. Ya, barang kotor diminum. Nah, maka barang seperti ini namanya barang haram ya. Bisa mencegah akan diterimanya satu amal. Satu amal ibadah ya, ketika seorang ibadah sholat misalnya, lalu yang dibawa dalam sholatnya itu ada barang haramnya seperti tadi atau ya minuman keras ya, berarti kan dia sholat bawa barang haram dalam mulutnya. Nah ini gimana sholatnya sah tapi apa tidak diterima atau sholat make kokonya dapat dari nyolong kan haram tuh ya. Gimana sholatnya sah tapi tidak diterima. Kenapa? Dia sholat membawa barang Haram. ada dan nanya lagi Saya Pak Ustadz. ya. Kalau air tadi kan kayak contohnya air butek gara-gara tanah ya. Ya. Gara-gara alam lah gitu. Ini ada di sini biasanya ada air pump. Air pump itu ada ya kita tahu ada kaporit, ada ini ya kan dicampur itu kan kimia jatuhnya Pak. Ya. Nah, itu gimana tuh hukumnya? Nah, sekarang air yang bercampur dengan kaporit ya, Iya. yaitu zat kimia. Ya. Ini kan tadi apa? Zat kimia itu kan suci ya, suci. Iya. Ini berarti kan statusnya sama seperti sabun. Oh, iya. Ya, ketika ini dicampurkan, lalu air itu berubah salah satu sifatnya, apakah warnanya
ya atau baunya atau rasanya, Eh, maka hanya air itu apa? Suci tapi tidak mensuci. Sepertinya kolam renang. ya kolam Kolam renang. renang kan? Nah, kita kan tahu tuh sama air sumur yang belum kecampuran malah ada kecampuran ya. Kalau di kolam renang tuh kan ada berasa ya, ya bau kaporit Hmm. atau ada rasa kaporit kalau ketika kamu minum. Nah, berarti kan namanya air berubah sudah ya dalam segi bau atau dalam segi rasa. Sekalipun itu sekolam renang kalau sudah berubah suci tapi tidak mensuci, tidak mensucikan. Ya, andai kata ada orang wudhu pakai air kolam renang, ya pas lagi renang, oh pas masuk waktu sholat nih, sekali ini air banyak nih, wudhu di sini aja. Ya lihat airnya, ya berubah apakah enggak? Kalau memang air itu apa berbau kaporit, itu sudah berubah, maka airnya suci tapi tidak mensucikan. Tuh. Bahkan kalau di situ ada yang kencing, ya jadi muntah najis. Ya, misalkan yang renang kencing di situ, ya namanya di dalam air, Ya, nggak ada yang tahu nih, biasa dia nih. ya, jadi muntah najis. Satu Udah, lagi Pak, paham ya? satu lagi Pak. Ya. Ini apa air nih? Contohnya maaf ya, kalau kayak air kita nggak tahu ada bangke di situ, maaf ya, misalnya kayak bangke tikus atau bangke apa ya kan, jadi ya kita nggak tahu gitu. Itu gimana? Sekarang ada air, ya sudah bekas kejahatan bangke, Ya bangke lah, bangke apalah gitu ya. bangke apa aja, Eh, ya, tikus lah yang bukan najis, yang najis ya. Nah ini diketahui itu bekas bangke apa ada baunya apa enggak? ya kita ambil contoh ya, kalau misalnya kita tahu sama nggak tahu itu gimana Pak Ustadz? Contohnya kita tahu nih itu udah bangke tapi tetap kita pakai. Nah kalau kita ada bangke kita nggak tahu nih kan, tapi kita udah di situ, itu gimana hukumnya? Gitu. Ya Jadi air sudah kejahatan apa bangke. bangkai, dan kita pun tidak tahu itu sudah kejahatan bangkai. Ya, nah ini kan tentunya air yang tidak berubah, karena kalau berubah kan ada bau, ya, Iya. ada baunya. Oh, berarti kita tahu ini air pasti udah kejahatan bangkai, Bangke. atau dari rasa, ya, atau dari warna. Warna. Ini mah kita nggak, ya, taruh ini air yang kurang 2 kula, ya. Jadi tikus mati, ya, kan bangkai tuh, Iya. ya, bangkainya dibuang sebelum membusuk, berarti kan nggak bau airnya. Iya. Nah airnya kurang dari 2 kula, berarti airnya itu apa? Muntah buatan nanti. Dan kita nggak tahu bahwa itu air apa bangkai, ya. Nah kalau nggak tahu itu nggak apa-apa, Bapak nggak tahu ya. ya, nggak tahu, ya. Sesuatu yang kita tidak tahu, ya, jadi pada dosa, ya. Kenapa? Yang punya keyakinan prasangka air tersebut adalah yang berkaitan orang yang melakukan, Iya. ya. Kecuali ada orang lain, ya, lihat itu orang pakai air tersebut, ya, maka orang tersebut itu wajib ngasih tahu, ya. Misalkan apa? Ada orang wudhu di air yang kurang 2 kula. Tadi itu habis kejahatan bangkai dan dia yang buang bangkai tersebut, ya. Tadi bangkai terus dibuang sama dia, berarti kan airnya udah muntah najis. Terus ada orang pakai, bilangin, ya, jangan pakai air itu tadi air udah kena bangkai, udah muntah najis, ya. Nah kalau orang itu nggak tahu ataupun tidak dikasih tahu, maka secara fikih hukum wudunya sah, ya, hukum wudunya sah. Kenapa? Yang menduga air itu suci mensucikan adalah yang melakukannya, ya. Bila mana ia mengatakan itu air suci mensucikan, berarti apa? Sah wudunya. Gitu. Oke. Ada lagi? Udah lagi nggak tuh? Api. Jangan lamat aja, apa-apa. Nggak bayar banyak. Udah jam berapa?
Jam 10 Pak. Sebenarnya Ya. sekian kita tutup dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan.